Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yunita Arifia Saliu dengan NIM 2003130885. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zakat. Salah satu tugas mata kuliah saya yaitu studi Islam. Baik, langsung saja. Ibadah zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang keempat yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki kelapangan harta. Kewajiban zakat ini ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Pengertian zakat sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu zakat, yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Menurut istilah, zakat artinya bagian tertentu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Makna tumbuh dan berkembang dalam zakat artinya dalam menunaikan zakat akan menghasilkan banyak pahala. Sementara itu, makna suci dalam zakat dimaksudkan sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan pencuci dosa-dosa yang lalu. Hukum mengeluarkan zakat. Para ulama sepakat mengeluarkan zakat hukumnya ialah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam syariat agama ada beberapa jenis zakat. Yang pertama, zakat nafs atau jiwa yang sering disebut zakat fitrah. Dan yang kedua, zakat mal atau harta. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang hari Idul Fitri. Zakat fitrah setara dengan 3,5 liter atau setara 2,5 kg makanan pokok. Zakat ini bisa berupa beras, gandum, dan sejenisnya sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Zakat fitrah juga bisa diganti dengan uang, namun harus setara dengan harga makanan pokok. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai zakat, sementara haul adalah masa kepemilihan harta sesudah berlalu selama 12 bulan Komariah tahun Hijriah. Tidak ada batasan waktu dalam mengeluarkan zakat mal, yang artinya bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syaratnya sudah dipenuhi. Jenis zakat ini melahirkan banyak jenis zakat, diantaranya zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, obligasi, tabungan, emas, dan perak. Adapun beberapa syarat wajib yang harus kita ketahui yaitu Islam, merdeka, berakal dan balik, berkecukupan, mampu secara finansial, hartanya memenuhi nisab. Golongan yang berhak menerima zakat ialah yang pertama, fakir, ialah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, miskin, ialah orang yang hanya memiliki sedikit harta namun tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, amil, ialah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mualaf, ialah orang yang baru memeluk agama Islam, diutamakan bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Yang kelima, hamba sahaya, ialah orang yang ingin memerdekakan diri atau pada zaman dahulu disebut dengan istilah budak. Yang keenam, warimin. Yang ketujuh, ibnu fisabillah. Adapun manfaat zakat, yang pertama, membersihkan harta dan hati. Yang kedua, pengendalian diri. Yang ketiga, pengelolaan uang lebih baik. Yang keempat, mengurangi pajak penghasilan. Yang kelima, menghadirkan keadilan sosial. Yang keenam, menyempurnakan iman. Yang ketujuh, bukti keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, membersihkan hati dan diri. Yang kesembilan, menenangkan hati. Yang kesepuluh, mencapai keimanan yang
sempurna. Yang ke-11, tiket ke surga. Yang ke-12, pelindung di hari akhir. Yang ke-13, mempelajari agama lebih dalam. Yang ke-14, membawa kebajikan. Yang ke-15, membentengi diri dari bencana. Yang ke-16, menghilangkan rasa iri dan prasangka. Adapun tujuan zakat yaitu yang pertama, membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Yang kedua, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-gharimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. Yang ketiga, membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat. Yang keempat, mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. Yang kelima, menghilangkan sifat bakil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. Yang keenam, menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Yang ketujuh, mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Ada hikmah zakat. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan subur harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kotoran, kikir, dan dosa. Yang kedua, melindungi masyarakat dari bahaya, kemiskinan, dan kemelaratan dengan segala akibatnya. Yang ketiga, memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan jahilan. Yang keempat, membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Yang keempat, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan. Yang kelima, merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Keutamaan zakat, yang pertama, menumbuhkan rasa subur pahala. Yang kedua, memberi berkat pada harta yang telah tinggal setelah dizakati. Yang kedua, menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan, dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki dan diri dari api neraka, lepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, mendatangkan keberkatan, kemaslahatan kepada masyarakat. Yang selanjutnya, menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang, mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah. Zakat, yang pertama, niat. Yang kedua, terdapat pemberi zakat atau muzaki. Apa yang disebut muzaki? Ialah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan yang telah mencapai haul. Yang ketiga, terdapat penerima zakat mustahik. Apa yang disebut mustahik? Ialah orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, ada harta yang dizakatkan. Lalu, mengapa di Indonesia belum sadar tentang zakat atau masih sedikit yang mengeluarkan zakat? Anggota Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Masdar Farid Masudi, mengatakan potensi pendapatan zakat di Indonesia per tahun sebesar 217 triliun, tetapi yang mampu terkumpul setiap tahunnya baru di kisaran 5-6 triliun. Meskipun merupakan salah satu rukun Islam dan besaran zakat hanya 2,5%, tapi realisasi pengumpulannya belum maksimal. Mayoritas masyarakat di Indonesia hanya mengenal zakat fitrah saja. Hal ada jenis zakat lain seperti zakat mal. Meskipun secara jumlah lembaga amil zakat yang ada sudah memadai, tetapi penerimaan zakat belum maksimal. Karena selama ini hanya menunggu warga yang membayar zakat. Padahal secara doktrin, zakat seharusnya dipungut, bukan menunggu umat membayarnya. Untuk itu, lembaga zakat perlu memiliki otoritas dan kewenangan untuk bisa memungut zakat melalui peraturan seperti undang-undang untuk memaksimalkan potensi penerimaan. Para lembaga amil zakat perlu bertemu untuk merumuskan peraturan yang dapat meningkatkan penerimaan zakat. Perlu ada kekuatan politik dan hukum. Padahal besaran zakat dalam Islam hanya 2,5%. Sedangkan di agama lain mencapai 10%. Salah satu instrumen yang bisa dikembangkan ialah bekerja sama dengan Ditjen Pajak dengan penggabungan kewajiban pembayaran zakat,
bagi umat Islam dengan kewajiban membayar pajak. Negara sudah punya pemasukan sendiri dari pajak. Dengan adanya zakat, bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang mayoritas dialami umat Islam. Dana zakat tersebut bisa disalurkan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Jadi kesimpulannya yaitu kurangnya kesadaran dan hanya menunggu masyarakat membayar zakat. Seharusnya zakat itu dipungut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.